Nah, seperti yang udah dijanjiin kemarin, kalau kita akan bikin video terpisah untuk Meet. Jadi hari ini kita akan bahas untuk video tutorial mengenai Meet. Ini sebenarnya nggak akan terlalu panjang karena Meet itu fiturnya memang nggak terlalu banyak kayak Zoom. So it's gonna be a brief one. Okay? Alright, now sekarang aku udah ditemenin sama Covel. Saya manggil Cece karena merasa lebih senior gitu, Covel ya. Nah, ini udah ditemenin di sini, udah kelihatan gambarnya ya di sini. Nah, untuk tampilan itu ada beberapa cara yang bisa kita coba oleh Meet. Kita lihat ya di sebelah kanan sini, kanan bawah itu ada 3 titik, kita klik, nanti ada change layout. Nah, change layout ini pilihannya ada yang tengahnya besar, lalu di kanan ini ada yang kecil-kecil-kecil. Ini biasanya yang di tengah itu adalah yang lagi ngomong, speaker biasanya ya, yang sebelah kanan ini adalah yang non-aktif atau yang nggak ngomong. Atau bisa pilih spotlight. Spotlight ini akan ganti-ganti, tiap ada yang ngomong dia ganti ke video orang yang lagi ngomong tersebut. Nah, yang terakhir ada tiled. Ini adalah supaya kita bisa lihat semua participants gitu dalam waktu yang bersamaan. Jadi mau ada yang ngomong apa enggak akan ada yang di highlight jadi besar gitu. Semuanya sama-sama kecil gini. Cuman biasanya suka ada kayak trim di samping frame-nya itu yang nyala gitu, yang pop up atau enggak berubah warna. Itu biasanya yang ngomong adalah orang yang yang memiliki frame yang pop up tersebut. Kita pilih yang tiled aja ya. Oke, nah kita akan cobain share screen. Layoutnya agak berbeda sama Zoom. Jadi di sebelah kiri ini adalah meeting details, atau kalau kita mau undang lagi atau mau share link lagi, tinggal diklik di sini. Ini ada microphone yang bisa mute dan unmute ourselves. Ini end meeting. Ini video untuk nyalain dan matiin video. Captions, kalau misalkan mau ada captions, misalnya nih lagi meet sama orang bule gitu ya. Terus kita kayak, aduh nggak paham deh dia ngomongnya kenceng banget. Kita bisa turn on captions. Jadi Meet ini punya speech recognition. Mereka bisa langsung tulis captionnya sesuai dengan apa yang diomongin. Walaupun kadang-kadang agak kurang akurat sih. Now, this is the share screen button. Jadi kalau mau share screen, di sini kliknya present now. Ada 3 pilihan, your entire screen, jadi desktop ya, more or less kayak desktop, a window, kayak mau buka Docs atau mau buka Excel, pilihannya window, atau Chrome tab. Ini adalah fitur terbaru dari Meet. Jadi Chrome tab ini kalau kadang-kadang kita kan untuk pembelajaran online itu kita pakai Google Docs, Google Slides, atau Google Sheets, jadi semuanya online. Itu kita bisa tinggal klik Chrome tab aja. Nanti kita pilih, ada pilihannya mau buka yang mana. Let's open this one. Ini nggak iklan ya, ini cuma kebetulan aja lagi saya buka. Nah, di sini semua participants bisa lihat nih, di sini semua. Jadi, apa yang kita ingin tunjukkan bisa ada di sini. Kekurangannya, Meet ini nggak ada annotate. Jadi, participants atau host nggak bisa pakai pointer, nggak bisa nulis di screen, di layar yang lagi di-share. Jadi nggak ada pilihan interaktif. Jadi hanya benar-benar share, that's it. Udah gitu aja. Untuk stop share, ada pilihannya di atas sini. Tinggal diklik stop. Nah, cuman masalahnya nggak balik ke halaman semula. Nggak balik ke halaman Meet, tampilan awal Meet. Jadi untuk ke tampilan Meet, kita harus klik lagi browsernya dan klik Meet-nya. Baru balik deh ke halaman utama Meet. Kayak gitu. Sekarang kita akan coba share screen yang multiple share. Jadi saya mau share dan Ovel juga akan share. Oke, Cak? Ready? Oke, coba Cak Ovel share dulu, jadi kita bisa lihat tampilannya kayak gimana. Nah, ini kan lagi share. Nah, jadi ada kelihatan ya, yang layar yang di share-nya ada di tengah, dan Ovelnya ada di sebelah kanan. Oke, sekarang kalau misalkan saya juga mau share screen, Chrome tab. Nah, ini ada prompt nih. This will let you take over from Ovelia Harsadi as the main presenter. Otomatis orang yang share saat itu akan jadi presenter. Oke, share now. Kita share yang tadi. Nah, ini kita lagi share, jadi ada 2. Kalau kita balik ke halaman Meet, nah ini tampilannya akan ada 2 nih. Ada yang di tengah, you are presenting to everyone, sama share screen-nya Covel masih ada di sebelah kanan, di bawahnya gambar Covel. Ya, jadi tampilan di kita nggak bisa ngelihat apa yang kita share.
kalau di Meet. Kalau di Zoom kan otomatis tuh pas kita nge-share, itu tampilan yang ada di layar kita adalah screen atau layar yang kita share. Cuman kalau di Meet, di meetingnya sendiri, ini cuma ada tulisan kayak gini. Jadi untuk melihat screen-nya, itu kita harus balik ke tab yang memang kita lagi share untuk bisa lihat. Kayak gitu. Cuman yang multiple share itu adalah, nah, sini kan kita bisa lihat ya yang layar cover yang di bawah sini. Dan kita bisa pin to screen. Nah, kalau pin to screen itu kita langsung lihat si screen share yang lagi dibagi oleh Covel. Jadi kita bisa bolak-balik gitu. Kalau kita mau lihat presentasi kita balik lagi di sebelah kanan sini nih, tinggal diklik. Nah, ini balik ke layar yang kita share. Muncul nih sekarang di Meet-nya. Kayak gitu. Jadi agak lebih rumit sih ya sebenarnya pakai Meet, dan gak enaknya tuh gak ada annotation. Jadi untuk masalah interaktivitas itu sangat terbatas. Oke, let's stop share. Nah, ini tampilannya kalau aku udah stop, ini tampilan tadi ada dua halaman yang tadi gambar Covel dan juga share layar yang di-share oleh Covel. Gitu deh. Oke, now tadi kan saya udah kasih tahu nih cara gabung Meet lewat browser. Ada dua cara lagi untuk gabung di Meet. Kita akan coba. For now, bye-bye Covel. Bye. Oke, ada feedbacknya juga. Ini kita mau habis live meeting tuh ada feedback. Kita mau kasih berapa untuk meeting tersebut? Maybe a 5, because it's pretty good ya. Nah, ini kan tadi cara masuk dari Google Meet. Oke, nah sekarang kita akan bahas gimana cara gabung ke Google Meet cara kedua. Tadi kan dari browser ya, meet.google.com. Nah, sekarang ini kita udah ada di dalam emailnya Celah Belajar, Gmailnya Celah Belajar. Kita lihat sebelah kiri sini, ada pilihan Meet. Ini masih baru sih fiturnya, nih masih ada tulisannya new. Jadi Meet itu udah langsung built-in di Gmail kita. Jadi nggak perlu susah-susah buka browser baru, tinggal klik aja Start a Meeting. Nanti kita akan dibawa ke halaman awal yang ada pilihan untuk Join Now, yang kayak gini. Kita tinggal klik Join Now, itu langsung masuk ke halaman Meet yang tadi kita udah bahas. Itu cara kedua. Cara ketiga, di sebelah kanan sini ada waffle icon. Ini saya bilangnya waffle icon karena bentuknya kayak waffle. Kita klik di sini, ada pilihan Meet. Itu juga sama, tinggal kita klik. Nah, kita akan dibawa ke halaman browser meet.google.com. Caranya balik lagi ke cara pertama, tinggal klik Start a Meeting, dan nanti akan muncul tampilan Join Now kayak yang tadi. Gampang banget sebetulnya, ada 3 cara. Nah gitu untuk cara gabung ke Meet itu ada 3 cara, udah mudah banget sebenarnya karena itu kan sama-sama dari Google ya. Jadi memang built-in ke Gmail kita, terus ada di waffle icon yang tadi saya tunjukin itu, lebih mudah sih kalau untuk gabung. Cuman kelemahannya ya memang kalau share screen itu nggak ada annotate, jadi nggak terlalu interaktif. Tapi kalau misalkan masalah multiple share itu juga bisa kita akalin sih supaya pelajaran kita bisa lebih interaktif. Oke, sekarang aku bakal tunjukin masalah breakout room dan whiteboard. Karena whiteboard ini sesungguhnya di Meet juga nggak built-in, jadi harus kita akal-akalin juga gitu. Oke, now sekarang kita akan ngakalin untuk masalah whiteboard. Karena kan whiteboardnya nggak built-in ya. Jadi kita di halaman Meet nih, kita akan present a window. Kita udah siapin beberapa window yang kita buka. Nah, salah satunya adalah Paint. Kita share, nanti tampilannya akan seperti ini. Sama dengan whiteboard yang digunakan di Zoom. Jadi, walaupun whiteboard nggak disediakan oleh Meet, tapi masih bisa kita akalin kalau memang kita harus pakai Meet untuk video conference. Gitu. Kita kan tahu ya kalau di Paint itu kan ada macam-macam fiturnya dan gampang juga sih. Ini kayaknya lebih familiar ya. Dari kecil kayaknya kita udah pernah pakai. Jadi ini yang kita manfaatkan untuk whiteboard di Meet. Kalau udah selesai di sini, kita tinggal save aja kayak biasa, lalu stop. Oke, sekarang kita bakal bahas masalah breakout room. Again, ini nggak built-in dibikin oleh Meet. Cuman saya pernah lihat ada tampilan di salah satu universitas yang memang mereka menggunakan Meet, tapi didesain oleh IT-nya mereka sendiri, itu ada pilihan breakout room tuh. Itu nggak tahu memang fitur dari Meet-nya atau memang dibikin oleh IT guy tersebut ya. Tapi anyway, karena kita bahas tentang yang no LMS, jadi kita nggak ada LMS sama sekali. Cara breakout room-nya ini agak nggak terlalu ideal sih sebetulnya ya. Karena gini, yang kita akan bikin adalah, kita pertama di halaman Meet awal,
ya. Di sini anggaplah semua students kita ada di sini. Lalu kita open new tab, kita masuk lagi ke Meet yang baru. Kita join lagi, kita start a meeting lagi. Kita join. Nah, link yang ini kita copy, lalu kita masuk ke meeting yang sebelumnya. Ini adalah main room ya kita sebutnya. Kita masuk ke main room, kita masuk ke chat sebelah sini, lalu kita share linknya. Misalnya nih kita udah ada link ini, kita tulis namanya Ayu dan Fahmi, please masuk ke. Nah, nanti Ayu dan Fahmi akan masuk ke link tersebut. Lalu kita buka lagi, tergantung berapa banyak room yang kita mau, kita buka lagi terus beberapa meeting dan kita share di sini untuk semua students. Syaratnya di main room itu mereka harus mute themselves. Jadi di main room ini mereka nggak akan ada suaranya, biar semua nggak bisa dengar. Mereka boleh leave main room atau stay di main room juga nggak apa-apa. Cuman yang jelas mereka kalau mau stay harus di mute. Nah, kita bisa monitor satu-satu nih di meeting yang sini. Ini Ayu dan Fahmi tadi kan, kita bisa monitor apa mereka ngobrol, apa mereka diskusi atau enggak. Kita juga bisa masuk ke room-room berikutnya yang ada murid-murid lain. Nah, tadi udah kan dibahas breakout room di Meet yang kita setting manual. Kenapa saya bilang gak ideal? Itu karena setiap suara dari setiap meeting itu bisa kita dengar dalam waktu sekaligus. Memang sih di kelas juga seperti itu ya, di kelas juga kita dengar diskusi anak-anak langsung semuanya. Cuman kalau karena ini online, kalau online gini, semuanya tuh stereo gitu kan. Semuanya bisa kita dengar dalam satu waktu. Jadi kita mesti lebih fokus lagi buat dengerin pasangan ini ngomong apa sih, pasangan itu ngomong apa sih, grup ini ngomong apa, grup itu ngomong apa. Intinya sih sebetulnya breakout room yang di Meet ini kita cuma ingin monitor apa memang murid kita on task, apa mereka mengerjakan apa yang kita suruh atau enggak. Untuk masalah konten itu akan lebih susah buat kita dengerin apa mereka nih bahasnya bener nggak ya gitu. Maksudnya masih on the topic atau enggak kontennya berbobot apa enggak, itu agak lebih susah memang monitornya. Jadi all in all, Zoom itu lebih recommended sih kalau buat kita dibanding Meet. Cuman memang ada beberapa parents yang punya concern atau beberapa orang punya concern Zoom tuh nggak aman, pokoknya pengen pakai Meet. Itu masih doable, masih bisa kita pakai. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau kita sangat rekomend Zoom. Bukan kita disponsorin, no. Tapi kalau Zoom mau sponsorin kita boleh aja. Cuman memang menurut pengalaman kita paling gampang dan paling interaktif itu adalah menggunakan Zoom. So that's it guys for today's video. Hari ini kita bahas Meet itu aja. Jangan lupa komen kalau ada yang mau tambahin atau ada yang mau tanya, tinggal isi di kolom komen. Like our channel, share the channel, dan jangan lupa subscribe ke channel Celah Belajar. I'll see you guys on the next video. Bye!